ummati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awdi wa syuhada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqami sultan lil awdiya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Zaman al-Madani wa Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari wa Sayyidi Syekh Muhammad Kashwal Anwar bin Haji Ismail khususan ila wa Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyuti Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Wahid Sayyidil Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi minallah al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ya'li darajatim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين من أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر وجهك الكريم بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan setengah daripadanya sunat mengiringkan jenazah ke kubur karena sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajri fa in waqafa hatta tudfana falahu qiratani. Dan setengah daripada kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya yang secara hukum adalah sunat, yaitu bahasa Arabnya
Tasyyi'ul janazati. Tasyyi'ul janazati. Maknanya mengiringi jenazah sampai ke kubur. Itu hukumnya sebagai sesama muslim itu merupakan kewajiban. Sebagai hukum sunnah memang dilakukan mendapat pahala, jika tidak melakukan tidak berdosa. Dilakukan menambah hubungan erat sesama muslim, tidak dilakukan bukan berarti harus tidak menjadi erat. Tasyyi'ul janazati, mengiringi jenazah itu mulai turun rumah sampai ke masjid, atau bisa mulai masjid ke kubur. Nah, mana nang bagusnya? Nang bagusnya mulai rumah. Mulai rumah diantar sampai ke masjid. Disembahyangkan di masjid, keluar lagi diantar ke kubur. Ini namanya tasyyi'ul janazati, mengiringi jenazah sampai ke kubur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajri fa in waqafa hatta tudfana falahu qiratani. Artinya, barang siapa menghantarkan jenazah, maka baginya dapat ganjaran 1 qirat daripada pahala. Maka jika ia berhenti hingga ditanam, sampai ditanam. Kalau nang 1 qirat ini mengantar ke kubur boleh. Kemudian kalau dia bertahan sampai ditanam, sampai dibacakan talqin, maka baginya mendapat 2 qirat ganjaran. Lah, bila kita mengantar jenazah sampai ke kubur saja dapat 1 qirat. Bila kita mengantar jenazah sampai ke kubur, bagana sampai orang menutup lubang lalu bulik, atau menghabiskan orang membaca talqin bulik, ini dapat 2 qirat ganjaran. Pertanyaannya, qirat sekirat itu seapa? Ya kalau lah, Mar, kada paham kalau ikam 1 qirat. Paham 1 qirat? Kada paham. 1 qirat. Ini istilah. Lalu dijabarkan oleh Nabi sendiri atau oleh ulama. Wa fil khabar. Nah, dalam hadis lain, al-qiratu mislu Uhudin. 1 qirat itu sebesar bukit Uhud. 1 qirat itu sebesar bukit Uhud. Masalahnya kita kada semua melihat bukit Uhud benar. Jadi kada tahu nang kayak apa ganalnya, ya kalau salah lah kayak apa ganalnya. Nang jelas benar bukit Uhud itu ganal pada bukit titik. Itu tuh mata nangaran bukit Uhud itu, gunung Uhud itu lebih besar daripada gunung Pagat dan seterusnya. Nah, bila ikam hendak tahu seapa ganalnya gunung Uhud itu, googling aja. Buka aja YouTube. Kelihatannya gini, gunung Uhud. Nah, bila ini hendak melihat nyata, tolak ke mana? Tolak ke Madinah. Karena gunung Uhud ini adanya di daerah Madinah. Maka akan terlihatlah gunung itu membentang
panjang ganal sepanjang pinggiran Madinah. Lamun panjangnya tuh solahai Gunung Uhud ini labih sepal. Labih sepal. Ganalnya kada sakuunai mengganalnya itu seluas barabai ada saku. Ngaran Gunung Uhud ganal banget bisa. Mana panjang, mana ganal. Nah maka dia dapat pahala seperti ini. Artinya pahala nang besar. Cuma mairingi jenazah, menghantar jenazah mulai rumah ke masjid, dari masjid ke kubur. Dapat 1 qirat. Bila hakun bertahan sampai tuntung menguburakan, dapat 2 qirat. Di Bukit Uhud sekirat itu sebukit Uhud, 2 qirat berarti 2 bukit Uhud. Di Bukit Uhud inilah Banai terkena dalam tarikh itu sebuah peperangan namanya Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Di perang Uhud inilah kita umat Islam terjadi kekalahan. Di perang Uhud inilah Rasulullah mengalami sedikit susah, ada patah gigi sidin sebilah karena dianu oleh orang Quraisy. Akibat apa? Akibat sebahagian, bukan sebahagian lagi, orang-orang sahabat Nabi atau umat Islam yang ikut berperang itu kada maasi lawan Rasulullah. Paham bah? Kada maasi. Kenapa? Salah satu strategi perang Rasulullah di saat perang yang disebut perang Uhud itu 2 pasukan perang. Pertama pasukan berkuda, maka memakai senjata pedang. Yang kedua pasukan pemanah. Lalu posisinya ini beda. Pasukan berkuda ini menghadapi langsung musuh. Pasukan pemanah ini bersembunyi. Nah maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam strategi beliau, pasukan pemanah di atas gunung aja. Apapun keadaannya jangan turun. Itu pesan Nabi. Apapun keadaannya di bawah gunung ini jangan turun. Pesan Nabi jelas. Pemanah jangan turun. Ini benar-benar jadi itibar, pahamlah. Jadi itibar lawan kita. Maka perang terjadi di bawah gunung. Perang terjadi di bawah gunung, berkecamuk, kemenangan di ambang pintu umat Islam. Kalah benar musuh. Tapi bukan kalah bubujuran. Karena musuh pun pakai siasat. Musuh pakai siasat ternyata. Lalu benainang di bawah gunung ini rami berebut harta yang disebut dengan harta ganimah. Harta ganimah itu harta hasil rampasan perang. Ada yang mau ambil kudanya, ada mau ambil ini. Kan banyak peninggalannya nih, kuda, onta, makanan, harta, berebut. Nang di atas gunung pemanah ini terpengaruh. Ati terpengaruh itu berarti nyata. Lamun aku kada turun, aku kada dapat. Mesti ke itu. Kada dapat aku. Inilah pengaruh harta abalai. Inilah pengaruh dunia. Lalu rami melihat musuh tapi ada juga dasar berbagi benar. Kada ingat lagi solahai pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah
apapun keadaan di bawah, jangan turun. Turunan, baneh. Nang di atas gunung turunan. Kenapa? Karena umpat berebut mengambil harta ganimah. Di saat asiknya berebut harta ganimah, datanglah musuh menyerang. Ternyata musuh pakai siasat. Kalang kabut, jelas kalang kabut sudah. Nampak? Panah dilepas dah. Ada sambat lagi. Ini bang, haur mengikuti harta aja. Kada padang dilepas. Disinilah banai umat Islam kalah. Sampai Rasulullah pun sedikit mengalami cedera. Gigi patah, Nabi bersembunyi ditombak. Ini karena kada maasi lawan Rasulullah. Gara-gara dunia. Akhirnya celaka. Itulah kalimatnya nang harus kamu pahami. Kada maasi lawan Rasulullah. Jadinya bahasa orang ini kada maasi lawan guru. Ujar guru ke ini nang kayak apakah ke ini. Tapi kada maasi. Akhirnya ke ini. Itu apa nih? Iktibarnya apa nih? Disitulah meninggal paman Nabi yang bernama Hamzah, singa padang pasir. Padahal itu nang hebatnya baneh. Tapi kada kau apa-apa lagi. Kada apa-apa lagi. Sampai Hamzah bin Abdul Muthalib itu dibelah, hatinya dimangkan oleh seorang yang hitam legam yang bernama Wahsy. Dimakan daging hatinya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, lalu syuhada Uhud yang ngarannya orang yang gugur dalam peperangan Uhud disebutlah para syuhada. Orang-orang yang mati syahid disebut syuhada. Syuhada Uhud itu maka di sanalah kubur di bawah jabal, turunan Jabal Uhud itulah ada makamnya. Setiap kali orang ke Madinah ini berziarah ke makam Uhud. Termasuk Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, beliau selalu ziarah ke makam Hamzah bin Abdul Muthalib. Jarak antara Gunung Uhud lawan kota Madinah itu lumayan jauh. Lumayan jauh karena ini pegunungan. Berarti kalau pegunungan itu kan di pesisir, kada di kota. Habis. Dan sunat pada ketika menghantarkan jenazah itu melazimkan khusyuk dan memfikirkan kematian dan mengingatkan akan dia, dan jangan berkhabar akan yang sia-sia yang tiada bermanfaat kepada akhirat. Di sini ada terjadi permasalahan dalam sebuah tradisi. Di dalam kitab sini dijelaskan, atau mungkin kita ulah pertanyaan dulu, napa nang diulah saat mantar jenazah ini? Bolehlah berzikiran, bolehlah berpandir, atau apa yang semestinya? Apa yang semestinya dilakukan di saat kita menghantar jenazah ke kubur? Yang sebaiknya kita lakukan di saat menghantar jenazah ke kubur adalah satu, khusyuk, fokus. Dua, tafakkur, sambil mikir. Memikir apa? Memikir tentang kematian. Bahasa kita mikir, nang kayak apakah aku kainan ini? Diangkat di keranda kah atau kada kah?
Kenapa? Karena orang ada aja mati bener kada diangkat di keranda. Justru kerandanya kada ada. Apa? Mati di dalam laut. Berarti kada ada diangkat di keranda. Mati pesawat gugur di hutan hilang, kada dapat, kada diangkat di keranda. Kita kada tahu, oleh nang kaya apakah aku kini nih diangkat orang jua kah aku di keranda nih. Dah. Kemudian nang kedua, siapa kini nang mengangkat keranda aku ini? Nang ketiga, pikir apakah aku diangkat orang di keranda ini berat kada, ringan kada? Dan seterusnya. Ini nang perlu dipikirkan. Sejatinya kita hendak diangkat pakai keranda. Diangkatlah. Yang kedua, kerandanya diangkat agak cepat, jangan kayak pengantin belinggang. Kada, harus laju. Berikut, kerandanya ringan. Diiringi oleh para malaikat. Diiringi oleh para malaikat. Nah, kembali setelah khusyuk, tafakur, kita pikirkan di saat berjalan ini, kemudian jangan bepandiran. Jangan bepandiran sambil mengiringi jenazah, kalikikan, tertawaan, jangan. Ini kada beadab. Haram kada, cuma kada beadab. Ini ngarannya keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Karena lupa dengan kematian. Sahi syamir wala tazal zakiral mau tifanisyanuhu dalalum mubinu. Adalah. Ada mar di Mutammimah. Ada. Hafal mar? Apa? Masa ada hafal lagi? Aku aja masih hafal aja. Ada it? Ada hafal? Syahi samir wala tazal zakiral mau tifanisyanuhu dhalalum mubinu. Ingat rahmat? Hafal? Aduh, ingat tapi gak ada apa. Ada apa rahmatlah. Sudah wan sampai? Sudah sampai belajar? Kana dan saudaranya. Itu pembahasan awamilun nawasih. Amil perusak mubtada dan khabar. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, wa zanna wa akhawatuha. Itu masuk dalam pembahasan kana. Salah satu saudara kana adalah zala. Zala ya zalu. Di situ syahi syamir wala tazal. Zala ya zalu. Tazal. Sudah babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Sudah. Berarti sudah. Sudah min. Sudah tamat juz pertama. Masa ingat min syairnya ingatlah nih. Hafal. Aduh maka hafal dulu. Sahi syamir wala tazal zakiral mau tifanisyanuhu dalalum mubinu. Sahi ayya sahibaya, wahai sahabatku, wahai kawanku, syamir al-ijtahid, bersungguhlah engkau. Bersungguhlah engkau. Wala tazal zakiral maut, senantiasa engkau mengingat kematian. Teruslah engkau mengingat kematian. Kenapa? Panisyanuhu dalalum mubinu. Lupa kematian.
Orang nang kada ingat mati itu dhalalum mubinu, sesat yang nyata. Nah sekarang menghantar jenazah, mairingi jenazah, kalikikan tertawa, bepandiran, kada ada ingat lawan mati. Dhalalum mubin. Bukan haram, tapi ini sesat. Sesat dalam pemikiran, sesat dalam cara, bukan sesat dalam akidah, bukan sesat dalam keimanan, tetapi sesat cara. Mau kayak inilah orang mengantar jenazah. Lamun orang di karaoke, di tempat bergembira, ayo tertawa. Ayo tertawa. Ini orang mati. Orang mati tertawa. Anto kan aneh. Ajib. Lah jangan sampai pondokan meiringi jenazah mulai rumah ke masjid atau dari masjid ke kuburan, jangan sampai tatawaan, jangan sampai bepandiran. Bila kada diam, di saat diam kalau perlu tafakkur, merenung dengan khusyuk, merenungi kematian. Nang suatu saat kita pun akan mengalami diangkat di atas keranda ini. Nah, jangan berkhabar akan yang sia-sia atau jangan berpandir dengan hal yang kada bermanfaat kepada akhirat. Lalu ada tradisi orang mengantar jenazah sambil berzikir, bolehlah. Kalau masalah boleh kada boleh, jelas boleh benar, karena kada dilarang. Lamun orang Yahudi memandangkan bid'ah, kadang ngalih-ngalih. Oh di mana bid'ahnya? Ini orang cuma berzikir. Yang namanya zikir itu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Silahkan orang berzikir, mau berdiri, mau berduduk, mau berjalan. Silahkan. Dengan kata lain, sholahai, orang mengiringi jenazah dengan zikir tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil berzikir nih, atau membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bolehlah, boleh. Kadang ngalih-ngalih, boleh. Kenapa? Baik bacaan ini benar daripada tak berpandiran tadi, daripada tertawan. Baik bacaan ini nah udah merenung kada bisa, betapakur kada bisa, udah bawa aja. Bawa zikir, bawa tasbih, mengiringi jenazah. Nah, ini dikomentari oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Uhudul Muhammadiyah. Kitabnya kandal benar. Uhudul Muhammadiyah. Karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ia nakal daripada gurunya Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah. Beliau mengambil dari guru beliau, yaitu yang bernama Syekh Ali Al-Khawas, guru spiritual Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau guru Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu banyak tertuang di dalam kitab Tabaqatul Kubra, yang diantaranya adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari yang bergelar Syekhul Islam di dalam kitab fikih itu adalah gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab? Perkataan ini mengutip dari Syekh Sayyidi Ali Al-Khawas. Apabila diketahui
akan orang yang mengantar jenazah itu bahwa mereka itu tiada meninggalkan berhabar-habar dunia yang sia-sia, maka seyogyanya menyuruh akan mereka itu dengan mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ya nenek, ini dalil bahasaku tadi daripada bepandiran lebih bagus baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah aja. Ini terlebih afdal. Ini terlebih afdal daripada berhabar-habar akan yang sia-sia, daripada bepandiran. Saikong betapakur, di sini bepandiran. Saikong di sini kali kikan. Mai kada nyaman lalu. Udah. Berinisiatif aja soalnya berzikir nyaringi. Nah, nyaringilah supaya napa ini? Supaya ampih bepandir. Ini lebih baik, lebih afdal. Habis. Perkara Wahabi mengatakan bid'ah, emang gue pikirin gitu kadang alih-alih. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seyogyanya jangan bagi orang yang fikih itu menagur akan yang demikian itu, karena berzikir itu telah disuruh oleh syara. Barang apa ketika yang dihendaki, maka ajib sangat buta hati orang yang menegur akan yang demikian itu. Nah ini benar. Lebih jelas lagi menegaskan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau orang berzikir ma'antar orang mati, kalau orang berzikir dalam menghantar jenazah ke kubur, lalu ditegur, ada yang nagur, bid'ah. Nah, maka ujar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dapat dipastikan ini orang ajib, aneh. Masa orang berzikir ditegur? Nabi kada menyuruh, masa kada disuruhan? Orang berzikir itu kan kapanpun boleh, keadaan apapun boleh, selama dalam keadaan tidak di dalam WC dan pembahasan fikih lainnya. Orang yang namanya zikir itu disuruh syara. Barang apa ketika ia hendak, apabila ke orang hendak berzikir itu terserah aja, boleh-boleh aja, dan itu perintah Allah. Fazkurullaha dzikran katsiran. Orang beriman itu innalladzina yazkurunallaha alladzina amanu, pokoknya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka orang yang menegur berzikir ketika menghantar jenazah ini, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini orang sangat ajib, buta mata hatinya. Nah, kadang kali biar bebulang tetap buta, biar berkacamata tetap buta, biar gelarnya ilci, buta hati. Jelas kadalah? Jelas. Artinya benar, pahamlah kamu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini hidup di abad 9 ke 10 Hijriah. Nah, karena generasinya sesudah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya abad inilah, abad antara itulah, abad 8 ke 9 gitu kalau kada salah. 8 ke 9 Hijriah, artinya apa? Ini sudah terjadi di zaman itu. Paham? Makanya ada kalimat ini. Oh berarti Wahabi ada zaman itu? Belum ada. Wahabi itu ada abad ke-12. Ada kita sekarang abad ke-14.
Kan 1444 Hijriah, berarti abad ke-14. Wahabi itu abad ke-12, jadi sekitar 200 tahun lebih. Nah, sedangkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini abad ke-8 dan ke-9. Terus siapa nang menegur? Siapa nang membahas? Wah, harus diingat. Wahabi ini adalah penerus Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Ini adalah penerus pemikiran, pemahaman dari seorang tokoh agama, tokoh ulama yang bernama Syekh Ibnu Taimiyah. Pahamlah. Ibnu Taimiyah hidup kurang lebih di antara abad 6 dan 7 Hijriah. Mungkin murid-murid Ibnu Taimiyah membahas ini nih, murid-murid Ibnu Taimiyah, tapi benar setelah ini reda. Abad ke-10 reda. Kada tahunya abad ke-12 muncul lagi Muhammad bin Abdul Wahab nang menghidupkan kembali pemikiran dan ajarannya Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Maka supaya jangan salah paham salah, kada benar mereka pengikut salaf. Sejatinya mereka adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut Ibnu Taimiyah. Kenapa? Kalau benar pengikut salaf, Imam Syafi'i salaf. Salah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Imam Syafi'i itu salaf. Imam Hanafi salaf. Imam Maliki salaf. Imam Hambali salaf. Tapi ternyata mereka kan mengikuti Syafi'i, berarti bukan pengikut salaf. Mereka mengikut siapa? Mengikut Ibnu Taimiyah dan pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab. Maka label pengikut salaf, label salafi itu dusta, mengibuli umat. Itu mengibuli umat aja mana? Sejatinya mereka bukan pengikut salaf. Artinya Pak, bahasa Quran mereka itu hanya mengaku-ngaku tapi kada diakui orang. Salah, mengakui tapi kada diakui orang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Itulah ulama benar menghati-hatikan. Jangan sampai mengikuti kelompok mereka. Kemudian dan sunat bagi orang yang menghantar jenazah ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Azkarun